Salam sejahtera para wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan antusias. Shalom para wanita yang mengikuti ibadat Gilgal Women Fellowship pada saat ini. Kita percaya bahwa Allah kita baik, amin. Mari kita naikkan suara kita naikkan pujian kita buat Tuhan. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang sungguh baik. Mari kita naikkan suara kita sekali lagi, katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan. Amin. Untuk menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama. Katakan Yesusku luar biasa. Kasih setianya oh tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kami bersyukur kalau Allah kita memberikan rahmat yang baru setiap hari. Mari nyanyikan sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Dia baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, menyertai kami dengan semua kebaikan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia baik untuk selamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Oh Tuhan Yesus, Dia sangat baik untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, katakan dari selamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk selama-lamanya. Tuhan, kami adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kami punya Bapa yang setia, kami punya Bapa yang selalu menepati janji-Mu. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Amin. Shalom para wanita yang hebat dan luar biasa. Perkenalkan, nama saya Rita. Saya seorang ibu yang dikaruniai 2 orang putri. Saya seorang ibu rumah tangga dan sekaligus juga bekerja. Saya punya bisnis di bidang wedding planner dan juga kue jajanan pasar. Saya mau sharing pengalaman saya bersama dengan Tuhan selama 28 tahun. Saya pertama kali lahir baru ketika berusia 14 tahun, masih SMP. Di situ saya belajar mengenal Tuhan dan mengalami Dia setiap hari. Mujizat pertama yang saya alami adalah ketika saya masuk ke SMA. Jadi pada waktu itu saya sudah daftar di sekolah negeri yang saya tuju, tinggal waktunya bayar dan dikasih waktu 3 hari untuk bayar, tapi saya nggak punya uang karena orang tua saya mengalami bangkrut ketika saya masih 4 SD dan papa saya juga sakit pada waktu itu. Jadi sedih sekali rasanya, saya nggak bisa bayar, saya nggak bisa sekolah. Sampai mama saya nangis bareng saya dan mama saya sorry, maaf ya mama nggak bisa bayarin sekolah kamu. Karena mama saya tahu saya senang belajar dan saya juga juara kelas dari SD SMP. Jadi rasanya sayang sekali, berat bagi saya kalau saya juga nggak bisa sekolah. Tapi saat itu iman saya bangkit, saya bilang sama mama, ayo mah kita berdoa sama Tuhan Yesus. Jadi saya ajak mama saya berdoa bersama, minta mujizat dari Tuhan. Yang pada waktu itu mama saya seorang Konghucu, dia belum kenal siapa Yesus. Dan saya berdoa selama 3 hari. Hari pertama nggak ada jawaban, hari kedua nggak ada mujizat, hari ketiga sama, dari pagi nggak ada sesuatu dan rasanya mau nyerah. Tuhan, kok gini ya? Tapi mujizat terjadi ternyata di ujung-ujung gitu ya. Ternyata begitu jam 10-11 ada 1 orang datang ke rumah kita, ngasih amplop ke mama dan dia bilang ini berkat untuk keluarga kita gitu. Dan begitu dibuka amplopnya, ternyata isinya itu persis sejumlah yang saya butuhkan, gak kurang gak lebih sejumlah uang masuk saya. Dan yang luar biasanya, kita nggak kenal orang ini siapa. Papa mama saya nggak kenal ini orang siapa. Dan sampai hari ini saya nggak tahu itu siapa. Dan saya yakin itu malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk menolong saya. Karena Tuhan punya rencana yang besar buat saya di sekolah itu. Begitu saya masuk di sekolah itu, saya mulai terlibat dengan persekutuan doa yang pada waktu itu di sana ada kegerakan doa waktu itu, dan saya terlibat melayani dan kita buat KKR, kita buat retret. Di situ kita sharing tentang kebaikan Tuhan kepada teman-teman, kepada guru-guru, dan mereka banyak yang mengalami Tuhan. Dan saya bersyukur saya bisa masuk di sekolah itu, saya bisa terlibat melayani Tuhan, saya bisa ikut dalam pergerakan Tuhan. Dan saat itu saya sadar Tuhan punya rencana yang besar buat saya nggak boleh sia-siain hidup saya mau pakai hidup saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian begitu saya masuk kuliah, saya mulai pindah ke Gilgal tahun 98, sekitar 24 tahun yang lalu. Saya ikut dengan calon suami saya pada waktu itu karena kami memutuskan untuk dimuridkan bersama supaya kami bisa bertumbuh bersama juga. Dan di Gilgal pada waktu itu kami masuk dalam sel dan juga kami melayani, dipercayakan dari PW, dari mimpin sel sampai dengan kami menjadi koordinator pada waktu itu. Dan mengenai sel, saya juga belajar satu hal bahwa saya yakin bahwa ngalamin juga waktu itu. Waktu saya setia dengan perkara kecil, Tuhan menambahkan perkara yang lebih besar. Jadi pada waktu itu saya punya murid les, waktu kuliah saya sambil ngajar, dan saya bawa satu murid les saya yang pertama ini ke gereja, yaitu ke Gilgal, dan dia ngalamin Tuhan. Dan saat itu saya ajak dia, ayo kamu bawa teman-teman kamu, perkenalkan kasih Yesus kepada mereka. Dan akhirnya mulai dari situ datanglah teman-teman dari murid les saya ini. Dan disitulah dengan 1 orang saya memulai sel, sampai akhirnya Tuhan tambahkan sampai mencapai 50 anak dan bahkan lebih gitu yang datang setiap minggunya ke ibadah youth pada waktu itu. Dan saya bersyukur bahwa saya diberi kesempatan untuk bisa memimpin sel. Saya belajar setia, melakukan berkorban, saya investasi waktu. Walaupun anak-anak SMP, SMA ini nggak gampang ya buat saya, karena saya juga masih kuliah gitu ya, belum tentu saya didengerin juga. Jadi butuh seorang kakak yang menjadi role model bagi mereka. Dan saya bersyukur saya nggak menyerah sama mereka. Saya waktu komsel, saya jemputin mereka pakai bajai, pakai taksi, kadang jalan kaki sama-sama ke gereja tiap minggu, naik bus gitu. Itu yang kami buat dulu untuk memuridkan mereka gitu. Dan saya bersyukur saya melihat mereka hari ini, saya bangga, saya kagum, mereka masih setia mengasihi Tuhan. Bahkan mereka juga sudah multiplikasi sel, mereka memimpin sel mereka sendiri, mereka memuridkan orang-orang seperti saya memuridkan mereka. Buah dari kesetiaan saya melihat mereka
dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nggak cuma di Gilgal, tapi mereka yang menikah dan ikut suami atau istrinya di gereja lain pun mereka masih setia, mereka masih melayani Tuhan. Itu buat saya adalah satu upah tersendiri. Saya ada punya sukacita yang nggak bisa saya bayar dengan uang. Saya setia mengasihi, melayani mereka, memuridkan mereka. Saya melihat begitu banyak orang dijamah, orang diubahkan oleh pelayanan mereka juga. Dan lalu masuk setelah dari kuliah, saya masuk menuju mempersiapkan pernikahan. Kami juga mengalami struggle kembali. Saya dan suami bukan dari keluarga yang kaya, bukan dari keluarga yang mampu. Jadi waktu kami mau menikah, kami bergumul kembali, kami butuh dana, kami butuh budget, dan kami berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh, dan kami melihat mujizat terjadi. Tuhan menyediakan bahwa kami bisa menikah dengan pesta yang baik. Kami disediakan rumah untuk tinggal. Saat kami mau punya anak, Tuhan cukupkan semuanya. Saat kami mau beli rumah, Tuhan buat mujizat lagi terjadi. Yang kalau saya ceritakan itu sangat amat banyak, dan saya tahu semua karena saya setia dengan perkara yang kecil. Tuhan tambahkan terus perkara-perkara yang besar. Dan saat menikah pun kami tetap komit, saya dan suami tetap komitmen untuk melayani Tuhan, untuk memberikan waktu buat Tuhan di tengah kesibukan, di tengah kelelahan. Kami mengurus anak, kami mengurus pekerjaan, memulai bisnis, tapi kami selalu meluangkan waktu untuk bisa mengasihi Tuhan. Sebagai refleks kami mengasihi Tuhan adalah refleksi kami dalam melayani Tuhan. Dan kami nggak berhenti, kami nggak stop. Dan di tengah badai, di tengah masalah pun kami nggak mau menyerah, kami mau percaya sama Tuhan. Dan paralel dengan itu, kami setia melayani, kami setia bekerja sebaik-baiknya, kami rise up bisnis kami, membesarkan anak dan membangun keluarga kami. Saya mau setia mensupport suami saya dengan apa yang saya bisa, yang butuh kesetiaan seorang istri, di mana saya mau mendampingi dia di masa-masa yang sulit. Pernah tuh ketika kami dalam pernikahan, waktu kami mulai bisnis yang baru, kami ngalamin di mana kami nggak ada income, masih baru-baru gitu ya. Dan satu hari uang kami tinggal 50.000 di rekening. Dan kebetulan hari itu rumah kami tuh pakai listrik token, dan kami nggak punya uang buat beli listrik gitu ya. Dan kami nggak cerita sama siapa-siapa, kami nggak pinjam uang sama orang gitu. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami berdua berdoa bersungguh-sungguh pada hari itu juga, dan nggak tahu duitnya mau dari mana. Dan tengah malam tiba-tiba saya dapat message dari satu klien saya. Dia bilang, "Ci, barusan saya transfer ya pelunasan untuk wedding." Dan saya kaget sampai saya nangis gitu ya sama Tuhan. Kok bisa? Loh, ngapain kamu bayar? Kan belum waktunya. Dan dia cuma bilang, "Nggak tahu, tadi saya teringat Cici." Dan saya langsung, ya udah bayar gitu loh buat weddingnya, walaupun masih lama. Padahal saya nggak ada nagih dia, saya nggak ada minta tolong dia bayarin saya dulu untuk weddingnya masih lama, enggak. Tapi Tuhan menggerakkan hatinya dia ternyata gitu. Dan Tuhan menolong dengan cara yang ajaib, yang saya nggak pernah pikirkan, saya nggak pernah bayangkan. Itu yang Tuhan kasih. Jadi buat saya pribadi nggak ada hal yang buat saya perlu kecewa sama Tuhan, perlu kesel sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Karena saya udah lihat terlalu banyak mujizat yang saya alami selama 28 tahun ini. Bahkan di tengah COVID sekalipun, kemarin wedding nggak bisa jalan dari Maret 2020 sampai beberapa bulan ke depan kami nggak ada income karena wedding memang nggak bisa dijalankan. Dan bingung kan mesti gimana gitu. Dan tapi kami sekali kembali mau datang sama Tuhan, berharap sama Tuhan, berdoa. Kami nggak mau marah sama Tuhan, ninggalin Tuhan, enggak. Kami bilang, "Tuhan, ini waktumu, Tuhan tolong kami." Dan yang luar biasa adalah Tuhan kasih kami bisnis baru di tengah pandemi. Pada waktu itu Tuhan kasih ide untuk bikin jajanan pasar gitu ya. Dan kami mulai pasarkan secara logika, aduh mana mungkin sih gitu ya. Dan kalau nggak pandemi pun mungkin kami nggak kepikir untuk buat hal itu gitu ya. Tapi karena Tuhan suruh, kami mau taat, kami mau setia mengerjakannya dari yang kecil sampai Tuhan berkati, Tuhan kirim customer yang setia, dan sampai hari ini Pasar Jelambar masih jalan gitu. Dan itu menjadi income yang tetap buat kami setiap bulan juga. Dan di tengah keadaan PPKM seperti ini pun itu menghasilkan. Dan kami bersyukur Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kami. Kesannya lambat, tapi selalu tepat waktu dan nggak pernah meninggalkan kita. Dan dalam 2 Timotius 2:13 berkata, "Jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya." Jadi bayangkan kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Bayangkan apa jadinya kalau kita setia di tengah kesetiaan Tuhan.
Apakah Tuhan tidak tambahkan apa yang kita butuhkan? Apakah Tuhan tidak menambahkan apa yang kita perlukan? Yang saya alami adalah Tuhan itu setia. Saya bisa setia sampai hari ini ikut Tuhan bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu, tapi karena kasih setia Tuhan yang menyertai saya dan anugerahnya yang membuat saya sanggup. Jadi saya bisa tetap setia sama Tuhan di saat saya lagi ada masalah, saat saya bingung mesti gimana, saat seakan-akan sudah tidak ada jalan. Justru kesetiaan Tuhan yang menyertai saya itu yang membuat saya tetap kuat. Jadi saya yakin bukan karena saya mampu, tapi karena Tuhan memampukan saya. Dan Tuhan sudah janji di dalam Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saat kita mengutamakan Tuhan, mau mencari Tuhan, mau menyenangkan Tuhan, bayangkan saat kita setia dan menyenangkan Tuhan, Tuhan berikan segalanya pasti buat kita. Bahkan nyawanya aja, Yesus mati di kayu salib buat saya. Makanya buat saya yakin penuh. Yang saya buat adalah saya mau setia sama Tuhan, saya mau setia percaya sama Tuhan, saya mau setia berharap sama Tuhan, saya mau setia mengelola, mengerjakan semua apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Sehingga saya menjadi hamba yang setia. Gak ada alasan untuk saya mundur dari Tuhan. Dan saya mau setia sampai akhir hidup saya. Dan saya minta Tuhan anugerahnya menguatkan saya. Jadi kesetiaan itu diuji dengan waktu. Saya gak bisa dibilang saya udah setia sekarang. Sampai dengan saya dipanggil Tuhan, barulah saya bisa dibilang setia. Karena butuh pengujian untuk sebuah kesetiaan. Dan saya mau dorong setiap kita, mau encourage setiap kita, apapun keadaan kita, apapun masalah kita, ayo beri diri kita dimuridkan, bawa diri kita untuk mau belajar setia, mau percaya sama Tuhan. Jangan nyerah, jangan nyerah karena Tuhan gak pernah nyerah sama hidup kita. Karena Tuhan setia saat kita gak setia. Apapun keadaan kita, ayo bangkit, percayakan hidupmu sama Tuhan. Itu yang bisa saya sharingkan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Sari Simorakir. Beliau adalah seorang pelayan Tuhan dan worship leader yang memimpin praise and worship dari JPCC. Mari kita sama-sama sambut beliau dengan sambutan yang hangat. Shalom para ladies. Luar biasa sekali ya kita bisa bertemu bersama-sama di ibadah online Gilgal Women Fellowship hari ini. Sukacita yang besar dan saya berterima kasih untuk Pastor Lucia Mogi, Ibu Gembala yang sudah memberikan waktunya dan kesempatannya buat saya bisa sharing firman Tuhan hari ini. Untuk itu saya mau ajak kita semua untuk kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa sama-sama bersekutu Tuhan hari ini, menikmati hadirat-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya biarlah firman ini Tuhan Engkau sendiri yang mengurapi, beracara Tuhan, urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba perkatakan Tuhan, itu adalah sebuah kebenaran dan isi hati Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan buat setiap wanita yang hadir hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya sampai kepada akhir acara ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan beracara dengan dahsyat dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Judul sharing hari ini saya beri judul nilai kesetiaan. Karena saya percaya bahwa mencari orang yang setia di zaman akhir ini sungguh susah ya gitu. Tetapi itulah yang Tuhan mau, kita menjadi orang-orang yang setia. Tuhan mencari orang-orang yang setia kepadanya. Dan sebelum kita lanjut, ada sebuah ilustrasi yang ingin saya ceritakan kepada ibu-ibu semua. Ilustrasinya seperti ini. Ada 3 orang pria yang bersahabat. 3 orang ini bersahabat banget sehingga mereka waktu meninggal mereka sama-sama masuk surga nih ceritanya. 3 orang ini namanya Denny, James, sama Theo. Lalu pada waktu mereka ngantri di depan sebuah pintu, mereka bertiga ini salah satunya tanya kepada malaikat, sebenarnya kita lagi ngapain sih, ngantri apaan sih ini gitu. Lalu malaikat itu bilang bahwa, oh kalian sedang mengantri hadiah. Oh hadiah,
Iya, hadiah yang akan kalian terima berdasarkan kesetiaan yang kalian lakukan selama kalian masih hidup di dunia. Oh gitu, oke. Lalu mereka ngantri ya bertiga. Tiba pada giliran mereka, yang pertama si Denny ini langsung dapat hadiah mobil Porsche. Waduh, si James sama si Theo juga waduh luar biasa banget dapat hadiah mobil Porsche. Nah ternyata memang hadiah mobil Porsche itu diberikan kepada Denny karena Denny selama hidupnya dia sangat sayang sama istrinya, mengasihi istrinya, setia, gak pernah selingkuh, bertanggung jawab, pokoknya all the best dia berikan kepada istrinya sehingga dia layak mendapatkan mobil Porsche. Lalu yang kedua, pria yang kedua namanya James. Dia udah mulai deg-degan juga nih, dia dapat apa ya? Betul juga. Dia mendapatkan, betul juga perasaan dia, dugaan dia mendapatkan mobil butut. Nah dia gak berani komplain karena dia tahu nih semasa hidupnya memang dia bertanggung jawab. Tapi dia semena-mena sama istrinya. Kasar gitu, tidak pernah lemah lembut, tidak pernah mengasihi dengan tulus kepada istrinya. Sehingga akhirnya dia mendapatkan mobil butut ya. Bukan mobil tua ya, mobil tua masih mahal harganya, mobil butut. Lalu pria yang ketiga Theo makin deg-degan lagi, dia aduh aku dapat apa ya gitu. Bener juga ternyata dia mendapatkan sebuah motor butut, bukan motor tua, bukan motor antik, motor butut yang sudah ya pokoknya rongsokan lah gitu. Ya memang dia menerima juga hadiah itu karena dia menyadari selama hidupnya dia suka kasar sama istrinya, selingkuh sama istrinya, gak pernah tanggung jawab sama anak-anaknya juga. Pokoknya benar-benar melakukan banyak hal yang menyakiti hati istrinya. Dan sebabnya hadiahnya ya hadiah motor butut. Udah setelah mereka mendapat hadiah mereka pulang dan di dalam perjalanannya tiba-tiba si Denny yang dapat mobil Porsche ini ngerem mendadak dan nangis, berhenti dia. Nangis terseduh-seduh. Lalu teman-temannya nih James sama Theo heran kan. Kenapa Den kamu nangis? Kok nangis sih? Kamu kan dapat hadiah yang paling bagus, paling mahal, paling mewah. Kok nangis bukannya bersyukur malah begini kamu, kenapa gitu. Lalu Denny bilang sama teman-temannya, kedua temannya seperti ini. Iya memang benar, walaupun aku dapat Porsche, dapat mobil mewah, tapi aku sedih banget, aku menangis terseduh-seduh nih kan aku sedih banget gitu. Loh kenapa? Iya barusan saya ngelihat istri saya lewat pakai sepatu roda. Mungkin ada beberapa dari ibu-ibu, para wanita mungkin yang tertawa, ngerti arti dari ilustrasi ini, tetapi saya boleh bantu juga buat mungkin yang belum mengerti bahwa ternyata ya Denny ternyata ya baru menyadari dan sedih ternyata dia begitu baik sama istrinya, begitu luar biasa mengasihi istrinya, ternyata istrinya ya tidak setia dan tidak tidak sungguh-sungguh mengasihi dia sehingga dia dapatnya bahkan lebih jelek lagi, lebih murah lagi nilainya, lebih rendah lagi nilainya, cuma dapat sepatu roda gitu ya, nggak mendapatkan kendaraan gitu, jadi dapatnya cuma sepatu roda. Nah kisah ini hanya sedikit mewakili bagaimana nilai kesetiaan itu sangat-sangatlah berharga dan sangat-sangatlah diperhitungkan oleh Tuhan ya. Dan di zaman akhir ini seperti tadi saya bilang, sungguh susah mencari orang yang setia, mencari jemaat yang setia, ya mendapatkan jemaat yang setia, mendapatkan asisten rumah tangga yang setia, mendapatkan supir yang setia, karyawan, employee yang setia gitu ya, atau juga suami yang setia, jarang banget didapat gitu, susah banget gitu. Karena memang di zaman akhir ini semua orang akan hidup dengan semua kedagingan dan dosa-dosanya gitu. Jadi betul apa yang dikatakan di firman Tuhan bahwa di Amsal 20 ayat yang ke-6, Amsal 20, kita baca ya, Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Emang susah, dicatat di Alkitab juga dikatakan banyak mungkin yang baik, tapi yang setia, sungguh-sungguh setia tuh sulit. Siapa yang dapat mendapatkannya? Kalau zaman dulu orang tua kita ya, papa mama saya, mertua saya tuh kalau ada mbaknya atau orang yang bekerja mengabdi gitu ya, itu bisa pakai puluhan tahun gitu, sampai puluhan tahun. Mertua saya mbaknya tuh bekerja dari dia muda belum menikah sampai dia sudah punya cucu, bahkan meninggalnya pun di rumah mertua saya. Dia betul-betul memang tinggalnya di rumah mertua saya, udah pulang kampung pengen balik lagi, benar-benar mengabdi kepada mertua saya. Sangat setia, kita bisa katakan bahwa
mbak kita ini sangat-sangat setia dan loyal kepada kami gitu ya, sebagai tuannya. Dan inilah yang Tuhan sebenarnya juga sedang cari. Adakah kita menjadi orang-orang yang setia, loyal, taat, dan betul-betul bisa fokus atau komit kepada Tuhan. Nah, dan kita mau baca satu ayat di ayat firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Hosea 6 ayat yang ke-6. Hosea 6 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ternyata memang Tuhan tuh lebih menyukai kasih setia, sebuah tindakan kesetiaan yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Tuhan lebih suka kasih setia dan bukan korban sembelihan, lebih menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Itu sebabnya Tuhan sangat memperhitungkan kesetiaan kita lebih daripada apapun yang bisa kita lakukan, kita persembahkan buat Tuhan. Ya, semua orang aja seneng ya pasti dapat suami setia. Waduh, itu kebanggaan tersendiri dan kebahagiaan tersendiri gitu ya, punya suami yang setia, punya anak-anak yang setia, punya pekerja karyawan yang setia, punya pelayan-pelayan yang setia, jemaat-jemaat yang setia, pasti senang banget. Apalagi Tuhan kita, pasti dia senang sekali kalau dia punya umat atau punya anak-anak yang sungguh setia kepadanya, sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin. Nah, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata setia itu artinya berpegang teguh. Berpegang teguh pada apa? Pada janji, pada pendirian, punya prinsip, ya, patuh, taat. Jadi selalu mau melakukan, walaupun berat, walaupun sepertinya susah, ya gitu ya, tapi mau taat, tetap melakukan. Nah, dalam bahasa aslinya sendiri yang digunakan kesetiaan itu dalam perjanjian lama emunah, dalam perjanjian baru pistos. Jadi emunah dan pistos itu artinya kokoh, loyal, penuh iman, ya. Pistos sendiri dalam bahasa Inggris artinya trustworthy, dapat dipercaya, menjadi sebuah pribadi yang dapat dipercaya. Artinya sangat luar biasa sekali tentang kesetiaan. Itu sebabnya Tuhan menaruh nilai yang sangat besar dalam hal kesetiaan. Bahkan di Alkitab dicatat salah satu dari buah roh adalah kesetiaan. Tuhan mau kita melahirkan buah kesetiaan. Amin. Seorang wanita di dalam Alkitab yang dicatat sebagai tokoh wanita yang diteladani, yang menunjukkan kesetiaan. Namanya Ruth. Sebuah tokoh mungkin yang tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin banyak seringkali firman Tuhan juga yang kita dengar tentang Ruth. Tapi izinkan saya siang hari ini mau membagikan sekali lagi bagaimana keteladanan yang diberikan oleh Ruth sebagai perempuan Moab. Ruth tercatat sebagai perempuan Moab. Moab adalah suku yang dikutuk oleh Allah karena perbuatan yang tidak benar antara Lot dan kedua anak kandung perempuannya, sehingga melahirkan keturunan-keturunan yang najis menurut di mata Allah. Itu sebabnya Moab dikutuk oleh Tuhan. Bangsa asing dikatakan oleh Allah seperti itu. Mereka adalah bangsa asing. Namun lewat Ruth, seorang perempuan Moab, lahirlah cikal bakal keturunan daripada Raja Daud. Dia adalah nenek buyut dari Raja Daud. Karena Ruth dan Boaz melahirkan Obed yang adalah kakek daripada Raja Daud. Dan Raja Daud pun kita tahu, dia dari silsilah Raja Daud lahirlah Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bagaimana seorang yang tidak masuk hitungan, seorang yang dikutuk, seorang yang merupakan bangsa asing, tapi dipercayakan Tuhan, diberikan sebuah kehormatan, di mana lahir dari hidupnya, dari kandungannya, seorang juru selamat. Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Daud itu adalah buyut daripada Ruth sendiri. Itu sebabnya kita mau belajar siang hari ini, apa sih yang dilakukan Ruth dalam hidupnya, sehingga Tuhan mempercayakan dia sebuah perkara yang luar biasa. 3 sikap kesetiaan yang dilakukan Ruth. Yang pertama adalah high commitment. Berkomitmen dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Orang yang bersedia berjanji dan mau melakukan apa yang dijanjikannya, itu adalah orang yang berkomitmen. Jadi kalau orang cuma janji doang tapi nggak melakukan, ya bukan orang yang berkomitmen. Tapi kalau dia sudah janji, dia sudah menjatuhkan perkataan, dia sudah mengeluarkan perkataan, dia melakukannya, dia menepatinya, itu adalah orang yang berkomitmen. Ruth adalah seorang yang berkomitmen. Janji Ruth kepada Naomi itu sangat luar biasa. Kita bisa baca bersama-sama di ayat firman Tuhan Rut 1 ayat yang ke-16. Rut 1 ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Sengaja saya nggak membaca ayat firman Tuhan pasal pertama ini secara full. Saya mau semua para wanita yang hadir hari ini bisa punya PR, bisa punya activity ya. Nanti setelah ibadah atau mungkin malam, nanti sebelum tidur bisa membaca kitab Rut, pendek kok, cuma 4 pasal. Tapi kita semua nanti bisa membaca dan bisa menarik kesimpulan betapa Rut sangat luar biasa. Kenapa bisa dia dipilih Tuhan, dipercayakan Tuhan perkara yang besar? Karena dia sungguh-sungguh perempuan yang hebat, perempuan yang langka, perempuan yang betul-betul signifikan dalam hidupnya, dalam berkomitmen. Kita baca tadi bahwa dia janji sama Rut, dia janji sama Naomi. Dia bilang, kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Bahkan kiranya Tuhan menghukum aku kalau aku sampai meninggalkan engkau. Jadi Rut mengingkatkan dirinya kepada Naomi sedemikian rupa. Betul-betul dia berkomitmen, dia pegang komitmennya sampai kapanpun. Kalau nanti ibu-ibu baca bahwa di ayat-ayat sebelumnya, Rut sama Orpa, 2 menantu dari Naomi dipaksa. Bahkan dibilang sama Naomi, pulang aja, gak usah ikut saya. Kalian ngapain ikut saya, hidup saya susah. Bahkan Tuhan ini sudah mengutuk aku, menghukum aku. Ngapain kalian ikut-ikut aku? Kalian bisa pulang ke bangsa kalian, pulang ke rumah kalian. Kalian bisa menikmati hidup kalian. Kalian masih muda dan lain sebagainya dikatakan oleh Naomi kepada kedua menantunya. Tapi tetap Rut, menantunya satu Orpa, memilih kembali untuk pulang kepada bangsanya. Tapi Rut tetap mengatakan, aku akan mengikut engkau. Kemana engkau pergi, di situ aku pergi. Di mana engkau mati, di situ aku akan mati dan dikuburkan. Allahmulah Allahku. Betul-betul komitmen yang sungguh-sungguh luar biasa. Amin saudara. Mungkin banyak juga dari sekarang para wanita, ya ketika dia dihianati, dia juga berbalik untuk mengkhianati. Dia juga akan membalas mengkhianati. Dia tidak memegang komitmennya kembali ketika suaminya berselingkuh atau ketika suaminya mengkhianati dia, mencurangi dia atau membohongi dia. Dia balas melakukan hal yang sama. Dia tidak memegang komitmennya karena dia merasa dia layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi beda dengan Rut ini. Contoh yang dilakukan oleh Rut adalah dia tidak mencari kebahagiaannya sendiri. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tetap sekali dia bilang mau ikut Rut. Untuk selamanya dia ikut Rut. Dan akhirnya ikut Naomi. Dan akhirnya Naomi pun tidak berdaya. Naomi pun akhirnya mengizinkan Rut untuk mengikuti dia pulang ke Bethlehem, ke kampung halaman daripada Naomi. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Rut. Dan Tuhan menginginkan kita juga seperti itu. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada raja di atas segala raja. Kesetiaan kita kepada suami. Kesetiaan kita ke komitmen kita kepada suami. Komitmen kita kepada Tuhan. Komitmen kita kepada gereja sebagai tempat di mana kita diayomi, dididik, dibangun, diberi makan, ya kan? Diberi pertumbuhan, ruang untuk bertumbuh. Kita bisa komit di situ. Tuhan mau kita juga punya roh atau spirit high commitment yang seperti Rut.
Dia tidak berubah fokus, dia tidak bisa digoncangkan oleh apapun, oleh janji, oleh perkataan apapun, oleh kesusahan apapun. Dia tidak goyah, dia tetap mau mengiring Naomi sampai kemanapun dia pergi. Ya, orang yang berkomitmen, orang yang tidak menyerah, orang yang tidak menyesali keputusannya. Amin. Sekali kita mengikut Tuhan, tetap kita mengikut Tuhan. Amin. Itu perlu. Jangan kita tergoda dengan hal-hal yang lain, dengan bujukan-bujukan yang lain, dengan kadang-kadang bisikan-bisikan ketika kekecewaan timbul. Banyak hal yang membuat kita, udahlah gak usah pergi ke gereja, gak usah lah ikut Gilgal, Women Fellowship, gak usah lah, ngapain, percuma gitu. Atau banyakan ajakan-ajakan, mendingan kita begini, mendingan kita begitu, yang menjauhkan dari Tuhan. Tetapi Ruth, dia tidak mau jauh dari Naomi. Sama halnya kita bisa lakukan bahwa kita tidak mau jauh dari Tuhan. Kita tidak mau lepas dari Tuhan. Berkomitmen, terikat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Meskipun suami kita tidak setia, tapi kita tetap setia. Meskipun mungkin anak-anak mengecewakan kita tetap setia. Kita tetap mendoakan mereka. Kita berkomitmen untuk tetap mengasihi mereka. Tetap menjadi ibu buat mereka. Ketika jemaat atau kita tim yang kita pimpin mengecewakan kita, tetap kita berkomitmen untuk tetap berdiri buat mereka, untuk tetap berdoa dan mengasihi mereka. Orang yang berkomitmen adalah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk dipercayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Berapa banyak dari kita semua yang ingin dipercayakan perkara yang besar dari Tuhan? Pasti kita semua mau. Amin. Itu sebabnya marilah kita menjadi orang-orang yang mempunyai komitmen. Amin. Katakan bersama, komitmen. Haleluya. Yang kedua, willing to sacrifice. Mau berkorban atau rela berkorban. Dalam Rut pasal yang kedua, di situ dikatakan bahwa Rut menawarkan diri. Rut pasal 2 ayat yang kedua nanti ibu-ibu bisa baca di rumah. Bahwa Rut menawarkan dirinya kepada Naomi. Bolehkah aku akan pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi dia menawarkan dirinya. Dia mau, dia tahu ibu mertuanya ini sudah tua dan sedih ya gitu ya. Tidak mungkin disuruh bekerja. Dialah sebagai menantu, walaupun suaminya sudah tidak ada, dia sebagai menantu tetap menganggap bahwa Naomi itu adalah ibunya. Dia mau berkorban, dia bekerja, dia bilang izinkan aku untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Jadi dia mungutin, dia gak ngambil, gak mencuri, gak merebut, gak merampas, tapi dia mengambil sisa-sisa yang jatuh, yang memang sudah tidak mungkin diambil lagi. Itu memang sudah dibiarkan untuk bisa diambil orang gitu ya. Itu yang akan diambil oleh Rut. Nah, betul-betul Rut itu mempunyai action, tindakan, melangkah. Dia nggak nunggu dikasih orang, dia tidak menunggu belas kasihan orang. Dia ambil apa yang memang bisa diambil, yang layak, yang boleh dia ambil. Dia ambil, dia bekerja. Bahkan dikatakan dia bekerja itu dari pagi, tidak berhenti. Dia terus memungkiti bulir-bulir jelai yang jatuh. Kita bisa baca di Rut 2 ayat yang ke-7. Rut 2 ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi waktu Rut mau ngambil pun dia sopan gitu ya. Dia sopan, dia tanya, izinkan aku kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai-jelai di antara berkas-berkas ini. Jadi yang remah-remahnya, yang jatuh-jatuhnya boleh ya saya ambil gitu. Jadi dia pamit dulu. Jadi Rut ini benar-benar rela berkorban. Dia mau merendahkan hatinya demi untuk dia bisa mendapatkan itu gitu, tanpa dia harus mencuri atau dia merebut atau ya mengambil yang bukan tidak punya miliknya gitu ya. Dia merendahkan dirinya untuk bilang, bolehkah gitu saya mengambil bulir-bulir yang terjatuh ini gitu. Jadi benar-benar Rut itu melakukan sesuatu yang menurut saya dia mengorbankan harga dirinya, dia mengorbankan tenaganya, mengorbankan segala sesuatunya itu untuk supaya dia bisa memungut. Yang penting dia bisa bawa pulang sehingga mertuanya juga bisa makan, dia dan mertuanya tidak mati kelaparan.
Dan Ruth benar-benar rajin. Jadi dia benar-benar menunjukkan bahwa dia mau berkorban. Tidak banyak loh dari antara kita manusia di zaman akhir ini yang punya mental atau sikap untuk mau rela berkorban. Yang ada orang-orang hanya memikirkan kepentingannya diri sendiri. Yang penting dia dulu, apa-apa dia dulu, harus dia dulu. Semuanya untuk dia, semuanya untuk aku, buat aku, demi aku, buat aku. Semuanya tanpa memikirkan orang lain. Ruth memikirkan Naomi. Dia tahu betul bahwa mertuanya ini mengalami kesedihan yang luar biasa. Ditinggal mati oleh suaminya, ditinggal mati lagi oleh kedua anaknya laki-laki. Harapan dia, tumpuan dia, bayangkan. Dia begitu bersedih hati. Dia gak mungkin membiarkan Naomi dalam kesedihan dan tidak makan. Dia bisa sakit, bisa mati, saudara. Dia harus makan, dia harus punya tenaga. Itu Ruth pikirkan. Bahwa dia ingin mengambil sebanyak-banyaknya, dia bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya supaya mereka cukup makan sehingga mertuanya gak sakit. Ruth mengorbankan dirinya. Ruth rajin, Ruth tidak berhenti sampai satu kali di Ruth pasal 2 dan yang ketiga, sampai Boas sebagai pemilik ladang yang adalah masih saudara jauh dari Elimelech, suami dari Naomi, sampai heran, sampai dia tanya sama penyabit-penyabit orang-orang yang bekerja di ladangnya, siapa perempuan itu? Oh, makanya dikatakan tadi di ayat yang ke Rut 2 ayat ke-7 bahwa itu ada seorang perempuan yang minta untuk bisa mengambil dan dia tidak berhenti. Tidak berhenti seketika pun dia tidak berhenti. Dia terus bekerja. Boas sampai melihat sangat luar biasa dan Boas memuji Rut. Dikatakan bahwa sungguh luar biasa perbuatanmu itu. Engkau memelihara, engkau betul-betul memperhatikan Naomi sebagai ibu mertuamu walaupun suamimu sudah mati, engkau tetap bisa memikirkan dia, engkau tetap berkorban, tetap memberikan hidupmu buat dia. Dan Boas sangat amazing ya, takjub kepada seorang perempuan yang bernama Ruth ini. Itu sebabnya dia mendapatkan belas kasihan. Boas bilang sama para penyabit-penyabit, biar dia jangan ganggu dia, jangan marahin dia, supaya dia tetap bisa biarkan dia ambil. Bahkan sengaja iketin aja, taruh di bawah supaya bisa diambil oleh dia, supaya nggak usah dia ambil yang susah-susah mungutin yang kecil-kecil gitu ya. Jadi semua diiketin aja, sediain aja, memang berikan aja buat dia. Dia mendapatkan kasih karunia karena kebaikan hati Ruth, karena pengorbanan Ruth yang tidak hitung-hitungan kepada mertuanya Naomi. Dia mendapatkan belas kasihan yang luar biasa daripada Boas. Sama halnya dengan kita. Berapa banyak kita yang mau Tuhan bilang sama kita, betul-betul luar biasa apa yang engkau perbuat. Betul-betul luar biasa apa yang engkau sudah korbankan buat aku, buat sesamamu, buat suamimu, buat keluargamu, buat orang tuamu. Berapa banyak dari kita yang rindu Tuhan bilang, luar biasa apa yang engkau lakukan. Karena aku tahu melihat pengorbananmu dan pasti aku akan membayarnya. Berapa banyak dari kita yang percaya bahwa kita rindu Tuhan berkata seperti itu kepada kita. Amin. Lebih daripada balasan manusia yang bisa kita terima. Jadi kalau kita sudah berkorban, jangan kita menuntut balas dari manusia. Kadang-kadang kita kecewa, kita sudah baik sama orang ini, sudah memberikan ini, sudah berkorban ini, tapi tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan balasan. Dan akhirnya kita kecewa, kita marah, kita berpikir bahwa sia-sia apa yang kita lakukan. Tapi kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan tulus hati, dan semua itu kita lakukan di dalam Tuhan, maka apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Ada ayat firman Tuhannya, saudara. Ada ayat firman Tuhannya. Ayat firman Tuhannya di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jerih payah, jerih lelah, pemikiran, uang, tenaga, waktu yang kita korbankan, yang kita lakukan untuk membantu orang lain, untuk melayani Tuhan, untuk mendoakan orang lain, untuk menolong, untuk membantu, untuk merawat orang lain, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sendiri akan membalasnya. Amin. Orang yang rela berkorban itu artinya orang yang rela mengenyampingkan kepentingannya atau kenyamanan diri sendiri. Dan yang kedua, orang yang rela berkorban itu adalah orang yang rela menderita bagi Kristus. Filipi 1 ayat yang ke-29 katakan, Filipi 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya
kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita di dalam untuk Dia. Jadi jangan takut ya kalau kita merasa tersakiti, kita merasa begitu banyak yang harus kita lakukan. Kita percaya bahwa penderitaan atau hal yang mungkin membuat kita tersakiti atau membuat kita sepertinya merasa terambil. Ada uang, ada waktu yang terambil semuanya. Tapi kita percaya itu adalah sebuah berkat yang luar biasa justru karena Tuhan bilang jeripayahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah merasa rugi memberikan waktumu untuk mendengarkan keluh kesah sahabatmu atau mungkin anak-anakmu yang mungkin mereka butuh untuk engkau dengar atau suamimu. Jangan merasa terbuang, merasa habis waktu dengan engkau berdoa untuk orang-orang, untuk engkau menolong orang-orang yang memang mereka butuh untuk didoakan, yang mereka dalam pergumulan. Jangan merasa engkau rugi saat engkau mengeluarkan uang untuk membantu orang-orang yang memang tidak bisa makan, untuk mereka membantu mereka orang yang butuh biaya untuk sakit, membutuhkan pertolongan untuk mereka perlu sekolah dan lain sebagainya. Tidak ada yang rugi. Pasti Tuhan akan kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Karena Tuhanlah yang berjanji, Tuhanlah yang pasti akan mengenapi. Amin, saudara. Tunjukkan kasih kita dengan pengorbanan kita. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan tunggu disuruh, jangan tunggu diminta. Beri, lakukan, ambil tindakan, melangkah saja. Dan percaya Tuhan pasti akan memimpin. Tuhan pasti akan memperhitungkan. Tuhan pasti akan membalasnya dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan tunda-tunda lagi untuk kita mau melakukan tindakan yang mau berkorban buat orang lain. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kesetiaan yang ditunjukkan oleh Rut adalah kesetiaan yang sungguh-sungguh taat atau obey. Rut yang ketiga ayat yang kelima ya. Di Rut pasal ketiga ayat yang kelima dikatakan gini. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Nanti saya ajak juga para wanita untuk bisa membaca nanti ya sesudah ibadah online ataupun nanti malam. Saudara bisa baca di pasal yang ketiga ini bagaimana Naomi mengatakan kepada Rut bahwa Naomi melihat bahwa Boas itu tertarik atau Rut mendapatkan belas kasihan dari Boas. Itu sebabnya Naomi memberikan instruksi. Kau pergi ke tempat pengirikan, kau mandi, kau pakai jubahmu, lalu engkau tidur di samping di kakinya, engkau rebahkan tubuhmu di situ, engkau tidur bersama-sama dengan Boas, engkau mandi, engkau langsung lakukan dan semuanya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Naomi ya. Saya juga urutannya apa-apa aja kita nanti bisa baca, para wanita bisa baca di nanti setelah online ya, bahwa langkah-langkah apa yang instruksi-instruksi apa yang dikatakan Naomi terhadap Rut, semuanya di ayat kelima tadi ini katakan segala apa yang engkau perintahkan akan kulakukan. Jadi bukan yang pertama aja, instruksi yang ini aja atau yang itu aja, enggak. Segala apa yang engkau katakan akan kulakukan. Artinya dia taat benar-benar, dia perhatikan, disimak benar-benar. Jadi enggak sambil lalu, dia perhatikan sungguh-sungguh sehingga step demi step dilakukan oleh Rut tanpa ada yang salah. Semuanya tidak ada yang salah. Kenapa saya katakan tidak ada yang salah? Karena memang dari akhir cerita ini, bagaimana apa yang diperintahkan oleh Naomi dilakukan oleh Rut dengan sungguh-sungguh, sehingga akhirnya betul-betul Boas jatuh hati kepada Rut. Dan Boas pada akhirnya menebus Rut dan mengangkat Rut sebagai istrinya, mengawini Rut sebagai istrinya. Dan lahirlah Obed, ayah dari Isai, ayah dari Daud. Dan dari situlah lahir Yesus Juru Selamat. Luar biasa sekali. Ketaatan Rut membawa dia menjadi perempuan ilahi. Perempuan yang membawa keturunan Juru Selamat. Ketaatan Rut merupakan ketaatan yang perlu kita teladani. Karena apa? Ketaatan Rut itu adalah ketaatan yang tidak bersungut-sungut. Ya, para wanita ini paling sering nih ya kita sungut-sungut. Kita paling sering ngomel, kalau nggak cocok di hati kita langsung ngomel, langsung gitu ya, langsung protes ini protes itu. Tapi Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, kita mau taat tanpa ngomel, kita mau taat tanpa
bersungut-sungut. Kita mau taat tanpa mempertanyakan, tanpa banyak alasan. Amin. Kalau kita mau taat, taat aja. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada pemerintah, taat kepada petunjuk-petunjuk. Sedangkan kalau kita pergi ke dokter aja, ada peraturannya kan, ada aturan minum obatnya, kita harus taat, harus ngikutin. Kalau nggak ngikutin, kita nggak sembuh-sembuh. Sama juga seperti itu, kalau kita nggak mau taat, kita nggak taat sama Tuhan, ya nggak akan ada yang terjadi yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita taat, pada ada sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Taat melakukan firman Tuhan, maka ada kehidupan yang diubahkan, maka ada luka-luka batin yang disembuhkan, maka ada mujizat yang dikerjakan ketika kita taat. Taatlah tanpa bersungut-sungut, tanpa nanya-nanya, tanpa harus meminta alasan, meminta terus-terusan konfirmasi. Lakukan saja, taat saja, sama seperti Rut melakukan apa yang Naomi katakan. Semuanya dari A sampai Z pas dia lakukan. Amin. Dan ketaatan yang kedua yang dilakukan oleh Rut adalah ketaatan yang tidak menunda-nunda. Di ayat yang ke-6, di Rut 3 ayat yang ke-6, baca ayat selanjutnya. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Jadi instruksi pertama Naomi kepada Rut adalah pergilah ke tempat pengirikan. Setelah selesai itu dia langsung pergi ke tempat pengirikan, nggak nyangkut kemana dulu, ya kan? Nggak ngetem di mana dulu, nggak begini dulu, nggak nanti dulu, nggak, langsung saat itu juga dia lakukan tepat persis seperti apa yang Naomi katakan. Jadi ketaatan yang tidak menunda-nunda, langsung lakukan, langsung perbuat, sama seperti ketika Abraham, Allah minta untuk mempersembahkan anaknya, Abraham langsung. Di Kejadian 22, Abraham keesokan harinya ketika malamnya dia tahu Tuhan minta, keesokan harinya pagi-pagi benar dia pergi bersama Ishak untuk mempersembahkan Ishak. Ketaatan yang tidak menunda-nunda, dan saya percaya bahwa ketaatan yang tidak menunda-nunda adalah ketaatan dalam iman, ketaatan yang penuh dengan iman. Amin, saudara. Rut percaya bahwa Naomi tidak akan menjerumuskan dia. Rut percaya bahwa Naomi tahu persis siapa Boas. Rut percaya bahwa Naomi melakukan apa yang baik buat dia, sehingga dia melakukannya dengan sempurna, dengan sepenuh hati. Itu sebabnya sama Yesus pun mau kita bisa taat kepada Tuhan. Taatnya benar-benar taat, loyal, ngabdi, dan tanpa mempertanyakan. Karena kalau kita selalu mempertanyakan, selalu tidak yakin, sehingga kita harus bertanya, artinya kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, ada ayat firman Tuhannya di Yohanes 3 ayat yang ke-36. Dikatakan seperti ini. Yohanes 3 ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Artinya, ketika kita taat, itu karena kita taat percaya, karena kita percaya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Kita tahu persis pribadi siapa yang kita mau taat kepadanya. Ya, amin. Para ibu-ibu, mari saya ajak kita semua untuk belajar dari Rut. Sederhana sebenarnya dia lakukan. Tapi ketika dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih, dengan komitmen, dengan pengorbanan, dan dengan ketaatan, maka lihat Tuhan mengangkat Rut. Perempuan yang tadi tidak dianggap, perempuan yang dalam hidupnya adalah bangsa yang dikutuk, tidak layak menerima janji Tuhan, tidak layak menerima kasih karunia. Tapi diangkat Tuhan, dipakai Tuhan menjadi nenek moyang dari juru selamat kita, Yesus Kristus. Luar biasa bukan? Berapa banyak saudara yang ingin dipercayakan hal yang besar oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Ayo angkat tangan yuk semua. Siapa yang mau dipercayakan hal-hal yang besar dalam kehidupannya? Pasti kita semua mau, amin. Tapi mau kita benar-benar menjunjung tinggi nilai kesetiaan, sama seperti apa yang dilakukan oleh Rut. Dia mempunyai nilai kesetiaan yang luar biasa. Bukan nilai kesetiaan yang murah,
nilai kesetiaan yang diberikan oleh Ruth kepada Naomi. Nilai kesetiaan yang segala-galanya, yang sangat mahal, yang all out, tidak setengah-setengah. Nah, Tuhan mau itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sendiri terlebih dahulu setia kepada kita. Tuhan sendiri taat melakukan perintah Bapa. Dia menyerahkan hidupnya sampai mati demi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu adalah skenario Tuhan yang luar biasa sehingga Tuhan bisa menyelamatkan kita. Kalau Tuhan gak taat, kalau Tuhan nunda-nunda, ya gak bisa. Kita gak selamat pasti hari ini. Tetapi karena Tuhan melakukan sepenuhnya, langsung Dia lakukan taat kepada Bapa di surga, maka saudara dan saya bisa selamat. Amin. Jadi 3 hal ini akan kita pegang dalam kehidupan kita. Menjadi nilai kesetiaan yang sungguh-sungguh kita jalankan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tadi adalah bahwa kita mau setia dan dalam komitmen. Amin. Kita mau setia dengan menunjukkan komitmen kita kepada Tuhan. Komitmen kita kepada suami, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada pemimpin kita di gereja atau dimanapun kita bekerja. Kita menunjukkan komitmen kita. Kita bukan orang yang gampangan. Kita bukan orang yang gampang dibujuk, orang yang gampang mudah terbawa arus. Kita punya komitmen, kita punya prinsip. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin untuk selama-lamanya kita akan melakukannya. Amin. Kita mau berkomitmen. Dan yang kedua, kita setia, menjunjung nilai kesetiaan dalam melakukan pengorbanan. Kita mau berkorban. Kita mau berkorban buat orang lain. Kita mau merelakan apa yang kita punya untuk bisa menolong orang lain. Bisa menyembuhkan orang lain. Bisa menopang, menyupport orang lain. Itu sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berfungsi. Ketika kita mau berkorban, disitulah hidup kita berfungsi. Amin. Sesungguhnya gini, ketika kita tidak mau berkorban, di situ kita sedang mengorbankan orang lain. Sekali lagi, ketika kita tidak berkorban untuk orang lain, kita tidak mau berkorban untuk orang lain, sesungguhnya kita sedang mengorbankan orang lain. Karena apa? Karena ketika kita tidak memikirkan orang lain, kita ya sedang mengorbankan orang lain. Ketika kita hanya aku, kita hanya aku saja yang harus dipenuhi, aku saja yang harus dilihat, aku saja yang harus ditolong, aku, hanya untuk aku, maka orang lain banyak yang akan kita korbankan. Kalau kita mementingkan diri sendiri, anak kita yang akan menjadi korban, suami kita, orang lain, orang tua, karyawan kita, siapapun itu, akan menjadi korban karena keegoisan kita. Tapi biarlah hari ini saya mengajak para wanita semua, kita lepaskan itu semua. Kita tidak menjadi wanita yang egois, tapi kita mau menjadi wanita yang rela berkorban, willing to sacrifice, seperti Ruth yang mengorbankan dirinya untuk Naomi. Dan yang ketiga, kesetiaan kita ditunjukkan lewat ketaatan kita. Taat aja deh, taat melakukan firman Tuhan. Taat dalam beribadah, taat dalam bekerja, taat. Nah, sampai seperti sekarang, taat dalam prokes, ya kan? Kita semua di mana-mana sekarang harus taat prokes, taat pada peraturan pemerintah, taat saja supaya kita selamat, supaya kita diberkati, supaya kita tetap sehat. Lakukan bagian kita dengan taat. Taat, amin. Karena hanya orang-orang yang taat akan memperoleh keselamatan, akan memperoleh mujizat. Sama seperti Abraham yang taat, anaknya harusnya mati dikorbankan, tetapi Tuhan gantikan, Tuhan beri mujizat. Ada korban lain yang bisa dikorbankan menjadi pengganti korban Ishak. Amin saudara. Percayalah bahwa ketika kita menjunjung nilai kesetiaan ini, maka kita akan menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Wanita-wanita yang dipercayakan perkara-perkara ilahi di dalam hidup kita. Amin saudara. Itu sebabnya percayalah, jangan ragu, terus berjalan, terus lakukan firman, teruslah setia. Dan Tuhan akan mendapati engkau sebagai orang-orang yang taat dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau menegur kami, Engkau mengingatkan kembali
kami semua Tuhan, untuk menjadi wanita-wanita yang penuh, menjunjung tinggi nilai kesetiaan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, hidup kami bisa seperti Rut. Kehidupan kami bisa dipercaya oleh Tuhan dengan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk Gilgal Women Fellowship yang ada Tuhan. Biarlah persekutuan ini, para wanita-wanita yang ada di dalamnya, Tuhan Engkau berkati, Engkau urapi. Biar mereka penuh dengan kesetiaan kepada Tuhan. Mereka penuh dengan sukacita melayani Tuhan. Sehingga Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang melihat kehidupan mereka. Lewat persekutuan ini banyak para wanita-wanita dimenangkan bagi Tuhan. Mereka datang bersukacita, dibebaskan, mereka diselamatkan, datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati para wanita yang hadir dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam kesehatan, siapapun mereka Tuhan, yang ada hari ini maupun mereka yang tidak hadir. Tuhan Engkau sertai dan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Ibu Gembala, Ibu Lucia Mogi, dan seluruh para leader yang ada. Biar Tuhan Engkau pakai mereka terus lebih lagi Tuhan, memimpin para wanita yang ada di tempat ini, sehingga menjadi wanita-wanita yang setia, wanita-wanita yang militan, wanita-wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu, untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh mengucap syukur di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Dan kita wanita-wanita yang setia katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebaktian kita sudah selesai. Saya akan berdoa berkat buat kita semua. Diberkatilah engkau oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus jemput kita kembali. Dan yang setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua, dan sampai berjumpa lagi di bulan depan.